Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin dari kampus untuk observasi tentang sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan dan Bapak harus menjawabnya. Harus ya? Ya. Bagian apa standar pengelolaan satuan pendidikan? Bagaimana sekolah memastikan bahwa standar pengelolaan pendidikan yang ditetapkan telah diterapkan secara konsisten di setiap tingkatan? Jawab Pak Sep. Bagaimana sekolah memastikan bahwa standar pengelolaan pendidikan yang ditetapkan telah diterapkan secara konsisten di setiap tingkatan? Lumayan diri ya pertanyaannya. Salah satu contoh mungkin hal dalam pembiasaan saja, gitu ya. Contoh pembiasaan hampir umum di setiap sekolah, pembiasaan upacara, ya. Benar nggak? Ya. Tapi itu lebih belum ke arah pembelajarannya, kan? Hanya baru ke pembiasaannya, kan? Tapi kalau untuk ke arah pembelajaran mungkin jelas standarnya. Bukti implementasinya kan. Terus Ya, saya tambahin yang poin 1 ya. Boleh. Coba ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana sekolah memastikan bahwa standar pengelolaan pendidikan yang ditetapkan telah diterapkan secara konsisten di setiap tingkatan? Ya, salah satunya adalah bahwa sekolah sudah menjalankan proses standar pendidikan dengan cara bagian kelas yang efektif, kemudian dengan guru yang memadai, kemudian kurikulum berjalan sesuai dengan yang ditetapkan oleh BNSP, ya, termasuk di dalamnya proses belajar mengajar yang efektif, menyenangkan, kemudian juga penilaian-penilaian yang dilakukan guru juga sesuai dengan kriteria yang diterapkan oleh pemerintah. Itu saja. Dan juga ini kan JP sudah sesuai dengan PASE. Yang pelajaran sudah sesuai dengan PASE JP. Dan fase di dalam kurikulum merdeka. Umur. Oke, sekarang pertanyaan 2. Apa saja indikator utama yang digunakan sekolah untuk menilai keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan? Yang jelas keberhasilannya itu bisa dilihat dengan proses belajar mengajar yang semestinya, ya. Yang kedua adalah peningkatan nilai-nilai anak di dalam proses belajar mengajar, ya. Kemudian apalagi ya, meningkat indikatornya adalah apa namanya, apa sih kira-kira tambahnya? Kira-kira proses belajar berjalan baik, nilai-nilai anak, terus guru-guru sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi indikator ketercapaian kompetensi itu salah satunya dibuktikan dengan sesuainya guru membidangi mata pelajaran di sekolah dasar, gitu ya. Jadi artinya sudah link and match, gitu. Ya, itu saja untuk sementara di poin yang kedua. Apalagi? Nomor 3, bagaimana peran kepala sekolah dalam pengawasan dan evaluasi terhadap standar pengelolaan satuan pendidikan? Peran kepala sekolah cukup menunjang dalam artian bahwa kepala sekolah terlibat aktif dalam seluruh proses belajar, dalam pengawasan, kemudian mengajarkan supervisi, kemudian controlling, ya, kemudian apalagi ya, memantau keseluruhan proses belajar mengajar. Cepet banget ya. Terus apa saja tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam menerapkan standar pengelolaan satuan pendidikan dan bagaimana solusi yang diambil? Saya jawab.
Bahasanya rada rumit ya. Lagi. Ya itu Apa santai-santai. saja tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam menerapkan standar pengelolaan satuan pendidikan dan bagaimana solusi yang diambil? Pertama adalah eh, disiplin guru ya. Disiplin guru masih kurang maksimal ya, disiplin dalam artian kehadiran ya. Yang kedua adalah tantangannya bagaimana mengefektifkan belajar di kelas ya, artinya di kelas itu kadang-kadang guru tidak mampu mengkondisikan penguasaan kelas ya, penguasaan kelas. Kemudian PTK. ya, kemudian disiplin siswa ya, disiplin siswa yang mungkin masih dirasa kurang ini ya, baik dalam proses kehadiran, baik dalam proses kehadiran, ketepatan waktu dalam kehadiran. Solusinya adalah ya komitmen bersama untuk mencapai tujuan tersebut, baik guru, baik siswa, tentang tugasnya, tentang tanggung jawabnya. Itu saja. Solusi selain itu mungkin ya jelas bukan dari pihak sekolah saja, jelas harus bekerjasama dengan orang tua. Iya. Terlebih setelahnya dari Kurtilas menuju ke Kurmer. Ya kebetulan alhamdulillah sekolah kita kan sudah semua jenjang ataupun fase sudah ke Kurmer, tapi tetap pada dasarnya di antara kami atau kita dengan orang tua masih belum 100% bisa saling memahami tentang proses pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka ini. Ya berarti harus ada parenting juga bersama orang tua. Sekarang bagaimana sekolah melibatkan guru, siswa, dan orang tua dalam proses evaluasi dan pengembangan standar pengelolaan? Oke, bagaimana sekolah melibatkan guru, siswa, dan orang tua dalam proses evaluasi dan pengembangan standar ya, pengelolaan? artinya sekolah kami ini sudah melaksanakan proses tersebut. Salah satunya ketika di awal pembelajaran bagaimana kita menyodorkan satu program ya, menyodorkan satu program yang harus diketahui oleh siswa juga oleh orang tua siswa untuk agar ketercapaian pendidikan dapat terrealisasi. Satu itu. Yang kedua, kita selalu sharing berbagai masalah yang ada di sekolah dengan siswa ataupun dengan orang tua untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah keterlibatan aktif orang tua dalam mendukung seluruh proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Itu saja cukup. Ya Mas ya. Terus di awal tahun juga kan pasti Iya. itu diadakan. Ya itu kan rapat pertama. Ya itu. rapat proses Ya. pembelajaran. Sambil ngopi makanya pertanyaannya luar biasa banyak. Menjelimet kalau seandainya ini mah aduh. Standar pengelolaan Pemda. Bagaimana pemerintah daerah mendukung penerapan standar pengelolaan sekolah dalam wilayahnya? Oh, sangat ini ya, pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan Kota Bandung sangat mengapresiasi sekali dalam mendukung proses belajar mengajar. Salah satu contohnya adalah bagaimana Dinas Pendidikan menerapkan guru adalah wajib yang S1 gitu ya. Itu adalah salah satu komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, adalah salah satunya berasal dari guru itu sendiri gitu ya. Jadi kalau seandainya gurunya belum memiliki jenjang S1, belum qualified, berarti Ya. itu masih dipertanyakan. Tapi kebijakan dinas luar biasa gitu ya, dengan sekarang sudah mewajibkan guru untuk S1. Yang kedua, keterlibatannya adalah bagaimana dinas mengkondisikan pengawas sekolah menjadi penasehat pendidikan, khususnya sebagai monitoring, sehingga proses belajar mengajar dapat terpantau dengan baik. Seperti itu ya, itu aja jawaban yang sederhana.
bisa ditambahin di ya. Terus Untuk apa saja kebijakan pemerintah daerah yang secara langsung mempengaruhi standar pengelolaan sekolah di daerah ini? Pemerintah daerah berarti nggak ke dinas pendidikan lagi, berarti Ya. ke Nah, pemerintah kelurahan, daerah. kecamatan. Ya. Diulangi apa? Apa saja kebijakan pemerintah daerah yang secara langsung mempengaruhi standar pengelolaan sekolah di daerah ini? Yang jelas dengan adanya HPM loh ya, salah satunya itu pemerintah daerah peduli terhadap guru, terutama dengan nasib guru, sehingga guru-guru yang notabene masih honorer difasilitasi masalah finansialnya, sehingga dengan naiknya pendapatan guru honorer dirasakan pasti akan sedikit banyak mempengaruhi mutu dan kualitas pendidikan di sekolah tersebut ya. Salah satunya di SD kita dengan adanya HPM ya, secara notabene itu akan memberikan spirit yang luar biasa kepada guru-guru, sehingga mereka mampu menjalankan tupoksinya dengan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah tersebut. Mungkin Mas Dulu. Ya. Itu digunakan, tapi untuk di Ya. peserta didik, contoh peranan dari apa? Tadi dari aparatur, bukan aparatur negara apa? Pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Contoh ada bentuk bantuan PIP kan, itu untuk peserta didik. Nah, itu Kerjasama antara sinkronisasi, contoh dari pihak kelurahan kecamatan sinkron ke sekolah-sekolah. Oke. Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pengelolaan sekolah-sekolah di wilayahnya? Ya itu tadi, dengan adanya pengawas sebagai perwakilan dari pemerintah untuk bisa memonitoring seluruh Controlling. proses kegiatan di sekolah, sehingga sekolah berjalan dengan efektif ya. Diadakan kontrol dari pengawas itu biasanya 1 bulan sekali untuk melihat sejauh mana proses perkembangan sekolah, berikut progresnya ya, seperti itu. Apa saja bantuan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan sekolah? Sampai saat ini banyak ya, dari sekolah kami yang menerima manfaat. Salah satunya adalah pengayaan alat peraga TIK yang sangat membantu, kayak apa namanya, Chrome ya itu, kemudian TV yang besar, apa namanya itu, Smart. nah seperti itu sangat membantu. Kemudian ada bantuan-bantuan dari pemerintah yang lainnya, seperti monitor gitu ya, yang jelas sangat bermanfaat buat proses belajar mengajar. Terus bagaimana pemerintah daerah melibatkan sekolah-sekolah dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan standar pengelolaan pendidikan? Nah ini pertanyaan yang perlu pemikiran. Bagaimana pemerintah daerah melibatkan sekolah-sekolah dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan standar pengelolaan pendidikan? Yang jelas salah satunya adalah ketika ada zonasi PPDB ya, itu kita rumuskan bersama dengan pihak sekolah, dengan pihak pemerintah daerah ya, langkah yang terbaik agar sekolah ini bisa dapat memfasilitasi peserta didik khususnya yang ada di wilayah sini, dan bagaimana juga sekolah bisa mampu memecahkan masalah yang ketika ada tambahan-tambahan di luar daripada itu, seperti itu. Dan hal itu biasanya kita selalu berkomunikasi ya dengan pihak daerah, seperti itu. Ya benar, contoh kan dalam PPDB berarti kami beserta dinas pendidikan selalu berkoordinasi dan mengikuti prosedur dan mekanisme yang harus dilaksanakan. Adapun kebijakan di belakang itu merupakan sebuah tambahan bila mana
kuota masih mencukupi. Itu salah satu hal contoh dalam PPDB gitu ya. Terus standar pengelolaan pemerintah pusat. Apa saja prinsip utama dalam standar pengelolaan pemerintah pusat yang menjamin transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik? Yang jelas pertama adalah bagaimana ketika sekolah mendapatkan dana BOS, ya salah satunya adalah dana BOS. Kemudian dana BOS itu dipertanggungjawabkan secara akuntabel, secara transparansi, ya sehingga semua pihak dapat mengontrol, ya baik masyarakat, pihak sekolah, dinas dan lain sebagainya, sehingga ketransparansinya itu dapat dirasakan oleh semua pihak. Itu satu gitu ya. Ya, Yang salah satunya memang anggaran BOS itu kan transparan, artinya dipublishkan gitu kan, ya untuk bisa diketahui oleh keluarga besar guru dan juga warga sekitar. Ya. Artinya warga sekitar di sini ya bisa jadi orang tua, bisa Ya. jadi Dan masyarakat pada umumnya. Ya. Ya. Terus bagaimana pemerintah pusat menetapkan prosedur pengelolaan sumber daya manusia agar sesuai dengan standar profesionalisme? Tadi berarti kan tadi yang pernah disebutkan, berarti si guru itu memang harus qualified gitu, Ya. minimal S1. Begitupun di sekolah dasar berarti harus linier. Salah satunya kan itu dia bicara SDM. Bagaimana standar pengelolaan pemerintah pusat diterapkan untuk memastikan efisien dan efektivitas anggaran negara? Ya, berarti ini berkaitan dengan BOS ya. Artinya pertama adalah akuntabel, transparansi, ya, ya. Dan yang terakhir adalah sekolah mampu menggunakan anggaran itu dengan cermat ya, sehingga alokasi dana dari BOS itu tepat sasaran ya, seperti itu. Apa peran standar pengelolaan dalam menjamin koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Apa peran standar pengelolaan dalam menjamin koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Ini pertanyaan mudah, tetapi kadang-kadang yang jelimet ini. Ada pelaporan itu, Ya. pelaporan Arkas salah Ya, satunya. salah satunya adalah Dinas Pendidikan memfasilitasi dan membantu bagi sekolah yang mendapat dana BOS dalam hal pelaporan ya. Yang kedua adalah dalam hal Dinas Pendidikan daerah memfasilitasi tentang laporan-laporan kinerja guru dalam periodik ya, SKP. Ya. Ketika ada guru yang notabene kesulitan, maka pihak daerah dapat membantu merumuskan untuk mencari solusi bersama. Seperti itu. Terus yang terakhir, Pak. Terakhir? Ya, Asik. terakhir. Soalnya pertanyaannya kalau seandainya ini kita kejebak dalam dimensi yang berbeda ini. Bagaimana pemerintah pusat memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung standar pengelolaan yang transparan dan responsif? Apa ya contohnya? Bagaimana pemerintah pusat memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung standar pengelolaan yang transparan dan responsif? Yang jelas laporan-laporan guru dalam hal PMM itu kan ya, dikelola oleh pusat. Itu sifatnya transparan ya, itu sifatnya apa yang tadi disampaikan, apa sih, transparan dan responsif ya, artinya guru ketika harus memberikan feedback ya harus sesegera mungkin gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa dijelaskan. Adapun hal-hal yang berkaitan kurang lebihnya secara intisarinya itu bisa ditambahkan mungkin lebih panjang dan lebarnya dengan cara
melihat kondisi di sekolah kita yang ada sehingga akan lebih menjurus kepada hal-hal yang dipertanyakan tersebut. Demikian, terima kasih. Oke, Bapak terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kopi.